Belasan alat berat serta anjing pelacak juga diterjunkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Kami tim SAR gabungan dibantu oleh dengan personil bisa SU. Memasuki hari kelima, ini pasca longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sejumlah keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi di posko DVI Polda Jawa Barat. Mereka berharap dapat memastikan kondisi keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Setiap hari proses identifikasi di posko DVI masih terus berlangsung seiring penemuan kantong jenazah tambahan dari titik longsor. Keluarga korban hanya dapat menunggu hasil pengecekan antemortem dan juga postmortem untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Dan saudara, sebelumnya Kabidokes Polda Jawa Barat Kombes Iwan Syah menyatakan tim DVI terus mengumpulkan data antemortem dan juga postmortem guna kepentingan identifikasi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dinyatakan hilang, jadi data awal sebelum kematian. Kemudian kita juga butuh data namanya postmortem. Tentu data postmortem itu diambil ketika ada temuan kantung jenazah. Nah, prosesnya bagaimana supaya bisa teridentifikasi prosesnya? Jadi dari aduan masyarakat itu kita kumpulkan data selengkap mungkin, ya, dari mulai ciri-ciri khusus, kemudian properti yang dipakai, ya, kemudian mungkin juga ada kayak tato, jadi bekas operasi, tai lalat, ya. Jadi ini butuh informasi yang lengkap dari masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang menyampaikannya atau keluarga yang menyampaikan dengan lengkap, semakin terbantu proses ini di awal dari proses antemortem ini. Oleh karena itu mungkin penting sekali buat masyarakat yang datang adalah keluarga terdekat kalau bisa, yang bisa mengenali betul-betul. Kalau masih ada, tentu misalkan ayahnya dari korban atau ibunya atau anaknya dari korban kalau ada, atau kakak atau adiknya dari korban kalau ada. Setelah itu kemudian kita masuk ke postmortem itu. Di sana kantung jenazah yang datang, kita ambil data di sana, ambil data. Jadi mulai ciri-ciri khusus, perkiraan tinggi badan, berat badan, kemudian data gigi, data gigi, kemudian juga dibantu juga tim dari Inavis, identifikasi itu ya. Jadi itu data-data yang kita ambil postmortem. Setelah ada data postmortemnya, ya, kemudian nanti kita namanya rekonsiliasi itu di mana tim dari postmortem mempresentasikan temuannya. Nih temuan dari kantong jenazah, ciri-cirinya, perkiraan tinggi badan, berat badan, ciri-ciri khususnya, catatan giginya. Kemudian tim dari antemortem mengamati dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, gitu kan? Ciri-ciri yang disebutkan tadi mengamati dari sekian banyak laporan orang hilang, mana yang mendekati ciri-ciri tersebut, gitu kan? Ciri-ciri tersebut. Kemudian kita diskusikan. Itu juga ditambah dengan sidik jari, ya, tim dari Inavis. Jadi di aturan DVI itu kita ada data namanya data primer. Jadi ketentuan dari DVI internasional itu kalau satu saja data primer itu kita miliki, ya, identik, maka teridentifikasi. Atau dua data sekunder. Data primer itu apa? Data primer itu adalah sidik jari, catatan gigi, kemudian juga data primer DNA. Itu sehingga kalau salah satu saja itu sudah bisa dinyatakan teridentifikasi. Jadi secara ketentuan DVI internasional seperti itu. Pak, lalu apa yang menjadi kendala di dalam proses identifikasi ini, Pak? Apakah informasi dari pihak keluarga harus detail sekali atau seperti apa? Ya, betul Mbak Mita. Jadi kendalanya adalah pada awal terjadi musibah, keluarga yang melaporkan itu panik sehingga
Kadang-kadang 3 orang melaporkan satu anggota keluarganya yang hilang, jadi kan duplikasi gitu kan ya. Makanya kita terus update nih data ini, data selain teridentifikasi, data antemortem pun kita update. Kenapa? Tadi dalam suasana panik dia melaporkan si A hilang, kemudian tantenya melaporkan si A hilang. Jadi kesannya ada banyak yang hilang. Makanya kita terus update. Tiap saat kita teliti data antemortem itu. Pertama itu kesulitannya. Yang kedua adalah pada saat datang kan dalam suasana yang duka, dalam rangka cemas, itu pasti informasi yang kita dapatkan sedikit ya. Sehingga terima kasih pada Kompas TV memberi kesempatan kepada tim DIVA ini untuk menyampaikan himbauannya. Himbauannya bagi keluarga yang sampai saat ini belum ditemukan keluarganya atau dilaporkan hilang, silakan datanya diupdate lagi, dan bila perlu yang mengupdate orang yang terdekatnya tadi. Nah, selain dapat memberikan informasi ciri-ciri khusus, selain itu kita bisa ambil data DNA tadi seperti yang disampaikan. Kalau satu saja itu teridentifikasi. Jadi kalau dengan cara sidik jari belum ketemu, dengan cara catatan gigi belum, tanda-tanda yang khas di tubuh juga sulit ini kita dapatkannya. Apalagi kalau sudah mungkin 5 hari ke depan. Nah, salah satu caranya dengan DNA. Terus DNA bagaimana supaya terbantu yang kekerabatannya paling dekat tadi? Maka datang ke sini ke tim pos antemortem. Keluarga selain memberikan keterangan lebih lengkap lagi, yaitu dengan kita supaya bisa mengambil pembanding lewat DNA-nya. Pak, lalu kan ini sekarang sudah memasuki hari kelima seperti itu. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa sudah seiring berjalannya waktu juga mungkin untuk bagian tubuh ada yang sudah mulai rusak seperti itu, terutama sidik jari. Lalu apa sih yang menjadi kesulitan Pak di hari kelima ini Pak? Sampai saat ini sebetulnya data yang terkumpul dari yang terkumpul masih kurang lengkap itu ya. Kalau sampai hari kelima kemarin ya alhamdulillah masih mungkin jenazah relatif utuh ya. Tapi mungkin biasanya sudah lewat hari kelima ini sudah terjadi pembusukan ya, kemudian pasti jenazah yang datang itu sudah tidak utuh lagi. Hal ini mungkin akan jadi kendala mungkin ya, atau tantangan yang harus bisa kita lalui. Sebelumnya, Saudara, Kepala Pusat Identifikasi Barreskrim Polri, Brigjen Masudi, menyebut beberapa kendala hingga identifikasi korban longsor belum selesai. Identifikasi yang bisa kita lakukan adalah dengan metode pencocokan wajah, kemudian pencocokan iris dan pencocokan sidik jari. Tetapi rata-rata karena ini korban bencana alam, biasanya wajahnya sudah kurang bagus, kemudian juga iris karena golden time untuk iris orang meninggal itu 1-2 jam saja. Kemudian yang kami berharap adalah dengan pencocokan sidik jari. Dari 50 kantong jenazah yang sudah dikirim, kami sebagai data tadi 34, kami bisa mencocokkan data sidik jarinya. Artinya data primer yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah identitasnya adalah si A misalnya, itu melalui data primer sidik jari, kemudian dikonfirmasi oleh dokter melalui gigi, kemudian juga perlengkapan yang digunakan oleh yang bersangkutan termasuk ciri-ciri khusus itu yang dikonfirmasi. Itu melalui proses rekonsiliasi sehingga dengan data primer sidik jari cukup membantu meyakinkan bahwa itu adalah yang bersangkutan untuk bisa dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarganya. Ya. Pak, ini kan sudah memasuki hari kelima seperti itu. Kalau untuk korban bencana alam longsor seperti saat ini, itu bagaimana Pak? Apakah untuk sidik jari misalnya atau iris dari mata itu bisa terlihat Pak? Kalau untuk iris sudah jelas tidak bisa. Tapi alhamdulillah sampai hari Selasa kemarin dari 34 yang kami periksa sidik jarinya masih bisa dibaca.
walaupun memang kondisinya sudah mulai rusak, kulitnya sudah mulai menipis dan lain sebagainya. Tapi dengan metode treatment tertentu terhadap telapak tangannya, kita masih bisa mengambil sidik jarinya dan melakukan pembandingan secara manual. Untuk sisanya kan masih ada yang belum teridentifikasi. Apa yang menjadi kendala belum dapat teridentifikasi, Pak? Ya, untuk sebagian yang belum teridentifikasi adalah anak. Ada sebagian memang anak, kemudian sebagian juga body part. Body part yang memang tidak ada tangan, telapak tangan, dan tidak ada wajahnya. Itu. Anda masih bisa Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, informasi terkini proses identifikasi korban longsor Cisarua juga masih berlangsung di DVI Polda Jawa Barat. Dan informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Bandung Barat, Jawa Barat. Mita, dari data yang didapatkan hingga Rabu siang tadi ada 50 kantong jenazah, 34 teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan saat ini? Ya, betul sekali Reza, untuk sampai dengan saat ini memang baru 50 kantong jenazah yang sudah diterima DVI Polda Jabar untuk dilakukan identifikasi. Benar tadi yang Anda katakan, memang sudah ada 34 yang sudah teridentifikasi dan keseluruhannya ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Ini untuk 50 kantung jenazah itu adalah hasil pencarian dari hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin. Karena di hari kelima ini sampai dengan siang ini dari pencarian pukul
pukul 8 sampai dengan siang ini belum ada satu kantung jenazah pun yang dikirimkan dari titik pencarian ke DVI untuk dilakukan proses identifikasi. Mengingat untuk cuaca hari ini memang sejak dari pagi sampai dengan siang hari ini untuk kondisi atau area di sini memang hujan berlangsung dari pagi sampai dengan siang hari ini dengan intensitas kecil maupun intensitas hujan yang cukup lebat seperti itu. Jadi memang ini mempersulit untuk petugas di lapangan untuk melakukan pencarian korban longsor. Tadi untuk proses pencarian dimulai pukul 8, lalu sempat dihentikan pukul 10:30 menit. Dan untuk sampai saat ini petugas atau pihak DVI tadi menyampaikan sisa 16 kantung jenazah yang belum dapat teridentifikasi ini terkendala karena memang banyak kantung jenazah ini tidak datang secara keseluruhan utuh seperti itu. Jadi ada kantung jenazah yang memang hanya bagian tubuh yang tidak disertai misalnya bagian tangan untuk melihat sidik jari, lalu juga bagian wajah seperti itu. Nah, saat ini saya sedang berada di DVI. DVI ini selain memang untuk melakukan proses identifikasi, memang juga disediakan posko untuk menginformasikan keluarga yang hilang seperti itu. Dan di belakang saya ini adalah tempat dilakukan pencocokan data dari keluarga yang datang untuk menginformasikan keluarganya yang hilang. Ada beberapa informasi yang digali oleh petugas untuk mendapatkan kecocokan seperti itu agar data-data korban longsor ini dapat segera diidentifikasi. Ada dimulai dari bagaimana ciri-cirinya, ciri-ciri secara khusus seperti itu, lalu apakah memang ada surat-surat seperti ijazah yang bisa memperlihatkan sidik jari dan yang lainnya. Reza dan juga saudara, selain di posko DVI untuk dilakukan proses identifikasi di posko pengungsian juga saat ini masih ada para pengungsi yang tetap masih bertahan di sana. Kebanyakan dari pengungsi yang ada di sana adalah keluarga korban yang belum menemukan keluarganya seperti itu, sehingga mereka masih bertahan di sana untuk memantau ke posko DVI karena memang jaraknya tidak terlalu jauh seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memang sudah menginformasikan akan memberikan bantuan 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga agar para pengungsi ini tidak tinggal di pengungsian, mengingat pengungsian ini selain memang tidak kurang layak dibandingkan rumah pada umumnya seperti itu. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan 10 juta rupiah agar uang tersebut bisa digunakan untuk mengontrak rumah, minimalnya bisa digunakan selama 2 bulan seperti itu, Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani melaporkan langsung dari DVI Polda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Mita. Dan saudara, tak hanya jurnalis Kompas TV Mita Handayani melaporkan soal proses identifikasi yang saat ini juga terus berlangsung di DVI Polda Jawa Barat. Kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi pencarian korban longsor. Telah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan yang akan melaporkan dengan... Oke, Niko, saat ini Anda berada di lokasi pencarian. Seperti apa kondisinya? Karena tadi Mita juga sempat menyampaikan bahwa sempat terjadi hujan. Dan itu tentunya juga menjadi kendala bagi petugas atau tim SAR untuk mencari korban di sana. Ya betul Reza, memang hujan sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat ini memang menjadi salah satu kendala yang lumayan signifikan ya untuk melakukan pencarian di lokasi pencarian di TKP Tanah Longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Dan tadi sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan sempat memberhentikan proses pencarian sementara karena kabut yang turun dan juga hujan yang tak kunjung berhenti. Hingga tadi pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, tim SAR baru melanjutkan pencarian. Namun dengan catatan, apabila kabut turun kembali dengan intensitas yang cukup tebal, nantinya tim SAR gabungan akan menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Untuk sekarang situasinya di lokasi pencarian, tepatnya di site
atau titik A1 dan A2 ini situasinya hujan, turun hujan, namun dengan intensitas ringan. Masih ada masih ada tim SAR gabungan yang masih melakukan pencarian dan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Pencarian manual, Reza dan juga saudara, ini masih terus dilakukan di bagian titik B atau worksite B, yang mana kalau misalnya di visual Anda saat ini ada banyak orang yang ada berkerumun di sana. Diduga di sana biasanya apabila sudah ada tim SAR gabungan yang berkerumun, itu menemukan jenazah yang tertimbun material longsor. Mereka ini akan bekerja sama untuk nantinya menggali secara manual untuk mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Sementara juga saat ini proses pencarian secara manual juga masih terus dilakukan. Ada juga tim SAR gabungan dan juga sukarelawan yang melakukan pencarian menggunakan tongkat setinggi 2 hingga 2,5 meter ini ditancap-tancapkan ke tanah untuk meraba apabila ada potensi ada jenazah yang tertimbun dan tersentuh oleh tongkat mereka. Dan apabila mereka menemukan jenazah atau tongkat mereka menyentuh diduga jenazah, mereka akan langsung melakukan panggilan darurat untuk melakukan penggalian dan melakukan evakuasi jenazah dari timbunan material longsor. Dan yang kami tidak lihat dari pagi hingga siang hari ini, Reza dan juga saudara, adalah pengerahan anjing pelacak. Mungkin karena cuaca yang tidak menentu, untuk menghindari anjing pelacak dari kelelahan dan juga overwork, maka anjing pelacak sejak tadi pagi ini tidak terlihat hingga siang hari ini. Untuk sementara itu, di sebelah kiri ini ada 7 ekskavator, ada 6 ekskavator dengan tonase kecil dan juga 1 ekskavator dengan tonase besar yang masih terus melakukan penggalian untuk mencari jenazah yang tertimbun material longsor. Setiap ekskavator ada 1 observer atau penanggung jawab yang berada di sisi kanan operator untuk nantinya memberitahu apabila saat penggalian ekskavator ini menemukan jenazah atau tidak. Dan apabila ekskavator ini telah menemukan jenazah, maka operasional ekskavator yang ada di bawah ini akan diberhentikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan lebih buruk kepada jenazah yang nantinya akan ditemukan. Setelah ditemukan nantinya, Reza dan juga saudara, jenazah diangkut ke mobil ambulans dan langsung dibawa ke posko DVI yang ada di Puskesmas Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sementara demikian, Reza. Hujan kembali turun dengan intensitas deras, namun operasi SAR masih terus dilanjutkan. Kita berharap yang terbaik agar operasi penyelamatan atau operasi pencarian korban ini bisa berlangsung lancar, Reza. Oke, saat ini sedang hujan berarti di sana ya, Niko ya. Niko, satu pertanyaan lagi untuk Anda. Hingga hari ini total berapa jenazah yang telah ditemukan dan sampai kapan nantinya proses pencarian korban longsor Cisarua ini dilakukan? Niko. Untuk hari ini korban ditemukan ini belum diketahui secara pasti. Biasanya nanti Basarnas akan menggelar konferensi pers untuk wartawan pada sore hari, biasanya sekitar pukul 5 hingga pukul 6 sore hari nanti, untuk menjelaskan kepada publik kantong jenazah, berapa kantong jenazah yang telah ditemukan, lalu kemudian berapa korban yang telah teridentifikasi. Kami di sini di TKP tidak mengetahui secara pasti karena banyak visual-visual yang tidak kami lihat, apakah itu tim SAR menemukan 2 kantong jenazah atau 3 jenazah. Tentunya nanti kita masih menunggu rilis resmi dari Basarnas yang biasanya akan digelar pada sore hari untuk mengetahui jumlah korban yang ditemukan ataupun yang telah teridentifikasi pada hari ini. Reza. Baik, kita nantikan konferensi pers yang nantinya akan digelar untuk mengetahui update soal pencarian korban longsor
Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat beserta juru kamera Bimo Wicaksana. Dan saudara, laporan dari jurnalis Kompas TV tadi dari lokasi pencarian di Bandung Barat, Jawa Barat sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Breaking News Kompas TV. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Desi Fiftina. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.